tes ya. Monggo Pak. Tes. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suroso. Saya awalnya berdirinya masjid ini, sejarah singkatnya itu yang pertama adalah sebelum masjid ini berdiri, masyarakat Mojosongo sini itu masih dalam satu RT. Sekarang sudah ada pemecahan menjadi 3 RT. Itu pengajiannya keliling dari rumah ke rumah yang dipimpin oleh beliau Bapak Haji Sularno dan Bapak Mulyadi untuk sebagai istilahnya pengatur jadwal yang rumah dari rumah. Kemudian yang berikutnya, karena belum punya masjid, untuk sholat tarweh itu di tempatnya Bapak almarhum Bapak Wito yang diketuai oleh Bapak Mas Sutino dan Mas Tejo di rumahnya yang masih berbentuk rumah kuno yang ada cagaknya dan sebagainya, itu kemudian diberi mimbar. Kemudian berjalannya waktu itu pengajian punya kas, untuk pengajian itu dikumpulkan kas itu lebih kurang ada 6 juta atau ada 5 juta sekitarnya segitu. Kemudian mertua saya itu kan sudah pernah haji, kemudian mau umroh, terus kemudian saya rere, Bu, kalau daripada untuk umroh karena sudah haji itu adalah sekali seumur hidup, gimana kalau uangnya untuk umroh itu digunakan untuk beli tanah, nanti koordinasi sama Bapak Sularno karena dia dalam pengajian itu juga punya uang kas nanti untuk beli rumah di sebelah barat rumah saya, dan rumah saya yang itu tanah kosong. Terus kemudian betul dari rumah ini kemudian ada tawar-penawar dari pihak yang punya tanah kosong ini, rumahnya di Solo Baru. Akhirnya punya rembuk, jadi tanah ini dibeli dengan uang mertua saya dan bantuan saya, kemudian ditambah uang kas daripada ibu-ibu dan bapak-bapak yang pengajian keliling. Itu akhirnya tanahnya ini bisa terbeli 200 meter. Namun karena mertua saya itu yo enggak begitu rela ya umpama 200 meter untuk masjid, maka dia hanya menyampaikan kepada saya supaya saya menyampaikan kepada bapak-bapak jamaah sini, itu yang diberikan untuk wakaf itu adalah 100 meter, sehingga yang 100 meter untuk masih tanah mertua saya, yang 100 meter untuk masjid Al-Muntaqim. Ini lebih kurang sekitar tahun 2001, tepatnya tanggal 27 bulan 3 tahun 2001. Nah, setelah kita itu sepakat, kemudian saya berusaha untuk mewakafkan akte tanah ini, sehingga waktu itu untuk membuat wakaf itu juga gratis, tidak ada biaya apapun. Dulu itu susunannya untuk menjadi wakaf itu nadirnya yang pertama Bapak Sutino, kemudian Bapak Sularno dan saya Suroso gitu. Kemudian yang mewakafkan ada namanya Bu Siti Romlah, itu mertua saya yang dari Ponorogo itu. Kemudian dengan berangsurnya waktu, kemudian sertifikat wakaf jadi, ini saya berkoordinasi sama bapak-bapak di sekitar RT sini untuk membuka pengajian dengan memanggil ustadz dari luar. Nah, tujuannya apa? Untuk bisa mengisi formulir, membantu untuk berdirinya masjid. Alhamdulillah yang dari sana itu saya masih ingat itu Pak Sinarsewu, Pak Nardi juga hadir. Kemudian yang dari jauh lagi itu Pak Yadi ya juga bisa hadir. Kemudian masyarakat sini juga hadir. Akhirnya sepakat bahwa yang pertama kita mengadakan pengajian ini untuk membuka dana seikhlasnya berupa uang atau berupa barang untuk pembangunan masjid Muntaqim ini. Terus setelah itu
alhamdulillah secara singkat masjid jadi dengan bentuk yang seperti ini, luasnya 100 meter persegi. Untuk tanah yang di depan itu bukan tanah masjid. Itu jalan untuk menuju ke tanah kosong sana. Jangan, itu memangnya bukan masjid batasnya itu keramik. Emperan itu. Nah, emperan itu alhamdulillah yang punya rumah tidak jahat. Umpama jahat di tembok mubeng, ya sudah jalannya lewatin saja masjid itu. itu secara singkatnya. Mungkin dari Mas Tejo mau nambah atau Pak Mul nambah yang mungkin selama evaluasi untuk memori untuk pembangunan masjid, Pak Mul gimana nambahnya? Monggo waktu dan tempat kami persilahkan. Cekap loh. Cekap. Pak Mul ini posisinya jadi apa nih di sini nih? Sekretaris nopo? Nah, jamaah. Mas Tejo mau nambah? Monggo Mas Tejo. Biar diingatkan Mas Tejo. Ya, dulu ya pengurus tuh awalnya tuh memang tidak punya dana sama sekali ya, hanya minim sekali ya, modalnya hanya keberanian, hanya nekat. Kemudian kita mengadakan satu pengajian, biasanya peletakan batu pertama sebenarnya itu untuk penggalangan dana ya. Kita hadirkan Ustadz Seno Hadi Sumitro dari Kaplingan Ngoresan. Kemudian beliau menyampaikan untuk pelelangan ya, kita silahkan bagi masyarakat yang ingin menyumbang, boleh dengan uang, boleh dengan material. Akhirnya pelamban tahun banyak sekali ya. Akhirnya material berdatangan sendiri ya. Salah satunya mungkin dari Pak Sunardi Sinarsewu, Pak Yadi Sate Kambing, dan lain sebagainya, masih banyak lagi ya. Jadi akhirnya sampai jadi seperti ini, panitia memang benar-benar minim uangnya ya. Tapi alhamdulillah atas pertolongan Allah mungkin ya, sehingga jadi seperti ini ya. Kalau dulu kan ada TPA ya. Iya. Nah, itu ada kaitannya nggak antara dunia TPA ke masjid itu? Ya mungkin hanya sebagai spirit saja ya. Sebenarnya paling awal di sini adalah TPA dulu, sebelum ada pengajian warga dari Bapak Ibu. Itu sebenarnya yang pertama adalah TPA dulu. Waktu itu masih sepertinya babat alas ya. Ini masih dunia nih wong main mendem bas main gone wah ndak keras ini. Artinya kami masuk dengan mengambil anak-anaknya dulu. Jadi wong tuane yo mendem yo main, tapi ya anak yo di TPA-ke ya. Jadi kan kemudian dari situ mungkin tergerak dari bapak-bapak itu untuk mengadakan pengajian Bapak Ibu ya. Kemudian untuk kegiatan sholat taraweh pada bulan Ramadan tahun-tahun sebelumnya itu di rumah kami ya, di rumah saya yang kebetulan agak luas. Jadi kita gunakan untuk hanya sholat tarawih saja, kita hadirkan ustaz-ustaz dari luar ya. Alamatnya di mana itu? Alamatnya di Tangkuban Perahu. Nomor berapa itu? Tangkuban Perahu itu nomor berapa gitu? RT RW. RT 03 RW 9 waktu belum dipecah ya. Kalau sekarang sudah ada di 4 RT, ini masuknya ke RT 4 RW 32 ya. Jadi sebelum kemudian setelah masjid ini berdiri, kemudian untuk kegiatan sholat tarawih kita alihkan ke masjid ini. Untuk sementara TPA-nya ini vakum karena terkendala pengajarnya kayak misalnya sekarang. Gitu, ya. Iya. Dan sebenarnya kami juga ada niatan kembali untuk menghidupkan kembali. Ya mungkin kita cari ustaz-ustaz muda dari luar, kita hanya mengkoordinator saja. Ya. Insya Allah nanti TPA tetap akan kami hidupkan lagi ya, insya Allah. Mohon doa restunya nanti. Pak, mau tambahan Pak? Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak. Nama Natino sebagai bendahara di Masjid Al Muntakin. Tiap Jumatan gini ya antaranya pendapatan itu ya 200 sampai 250 gitu. Ya. Waktu pertama kali ya nggak nyampe karena memang minim, memang daerahnya agak ke dalam. Terus setiap ada renovasi, maksudnya ada perbaikan mungkin dulu kemarin tuh bulan ini talang rusak itu saya perbaiki, dananya ya ambil dari situ. Jadi dana itu untuk apa saja Pak? Ya untuk beli parfum, untuk untuk ini pembersihan mungkin ada keran-keran yang rusak atau ini pokoknya ada seperti snack itu ya dari itu bukan, itu mungkin dari itu bukan dari itu nggih. Kita Jumat berkah itu mungkin dari luar. Dari jamaah ya.
Ya, ada jamaah yang saya juga nggak tahu. Di jadwal apa bebas? Enggak, bebas. bebas. Yang Siapa yang mau Hmm. untuk apa itu jemaat berkah itu silakan. Untuk apa itu di sini juga sudah apa IFB istilahnya. Dulu kan pemerintah tuh menganjurkan untuk setiap Ada IFB. harus diurus IFB-nya. Saya urus sendiri ke Bali Kota. Oh, malah lengkap ya, ada sertifikat ada, Ya. EMV juga ada. Wah ini dia ditunjukkan ini. Karena dianjurkan untuk pemerintah harus ada IFB lah. Sudah saya berusaha untuk mengumpulkan untuk kopi KTP sebanyak 100 Ini orang. wakafnya. Oh ini sertifikat wakafnya. Kemudian saya sampaikan untuk kelengkapan Masjid Al-Muttaqin mungkin. Oke, matur suwun. Monggo Pak, Mul nambahin kegiatan-kegiatannya Pak Mul mungkin sebelum corona kemarin. kalau kegiatan pengajian di sini di Selasa malam itu rutin. Rutinitas. Itu pengajiannya rutin. Bapak ya? Pengajian Umum. Bapak Ibu ya? Ya. Nah, Jumat khusus ibu malam Di sini malam juga? Sabtu ya. terus Belajar taksin lah. Ya, habis Al-Quran. Kalau itu Selasa itu umum. Ya, startnya dari luar. Alhamdulillah berjalan sampai sekarang masih berjalan terus. Pada waktu corona ini ya nggak tidur. Masih jalan. Ya. Gitu. Monggo, nggih. Mungkin ada harapan-harapan ke masyarakat Pak, monggo sambil tutup. terima kasih untuk harapan saya, semoga dengan adanya Masjid Muttaqin ini lambat laun nanti generasi ke generasi itu bisa untuk lebih baik untuk beribadah kepada Allah, karena saya yakin bahwa sebelum ada masjid tadi saya sampaikan Mas Tejo yang memang asli orang sini, itu daerah sini itu memang banyak pejudi, kemudian peminum, dan masih banyak lagi. Sekarang sudah mulai berangsur-angsur dari anak-anak kemudian kepada bapak-bapak, sudah banyak yang sholat 5 waktu. Kemudian kita kalau bulan Ramadan itu banyak yang itu sholat tarawih dan tadarus. Kemudian pada hari kurban itu alhamdulillah Masjid Muttaqin itu bisa menyembelih sapi itu 4, kambing mungkin 3, kira-kira seperti itu. Karena memang sudah luar biasa sekarang ambisi dari masyarakat sini untuk iuran kurban itu dibandingkan dengan dulu-dulu sebelum ada masjid. Jadi memang kita tidak seperti di Masjid Baitur Rahmah yang mana di situ disubsidi oleh beberapa jamaah sehingga megah. Nah di sini di Masjid Muttaqin ini masuk gang, kemudian yang nguri-nguri, yang membersihkan, kemudian dari jamaah ya cuma sekitar masjid sini, kemudian ditambah pendatang paling berapa 4 orang atau 5 orang setiap sholat 5 waktu itu. Kalau rutinitas harian itu paling banyak dari sebelah mana Pak ini? Utara apa selatan? Ini kelihatannya imbang. Imbang ya? Imbang. Enggak. Jadi utara, selatan, kemudian barat, timur itu imbang karena di sebelah lapangan itu juga ada masjid yang baru tempatnya Pak Haji Qasim. Itu juga untuk jamaah. Jadi sudah terpecah lagi di situ. Itu dulu sebelum di situ berdiri, sini berdiri untuk jamaah. Itu sholat Jumat itu memang sangat penuh sekali, sehingga ini sudah ada masjid yang baru sehingga sudah pecah ke situ sehingga Masih satu RW? beda tapi satu RW. Oh satu RW. Satu RW begitu. Di sebelah barat itu juga ada. Itu Musola tidak untuk Jumatan. Oh jadi masjidnya ini ke selatan Masjid Pak Qasim, terus kalau yang utara di Galarum ada Galarum. Tegalarum. Auda. Oh, Baitul Huda. Huda. Kan yang ketimur juga Hidayah. lagi Hidayah. Hidayah. Terus itu ada musola Ar-Rahmat. Ibrahim. Ibrahim. Itu ya masjid juga. Masjid.
Soalnya itu ya enggak. Cukup tengah nih ya. Iya. Tatak gitu. Nah di sini ya itu maksimal ya cuma jamaahnya ya hanya sekitar sini saja. Makanya ya gimana usaha kita bersama itu untuk menjaga kebersihan, kemudian menjaga keindahan yang disampaikan oleh bendahara Masjid Mutakin tadi, uangnya ya cuma bisa digunakan untuk memperbaiki gendeng bocor, pengecatan tembok yang sudah lusuh, pagar dan sebagainya. Sebenarnya banyak jamaah yang ingin Pak Mbok dihabiskan untuk Masjid Joyontakan Yogyakarta. Loh, lah kita itu dapat dana itu cuma 100, kemudian 200. Dan nanti kalau dihabiskan untuk fakir miskin dan sebagainya, contohnya dibelikan beras untuk fakir miskin, ya takut masjidnya nanti nggak terpelihara malah ambruk. Begitu. Sehingga ya memang itu tujuan awalnya seperti itu, tapi nanti ini sudah ada program-program dari Bapak, uang kas itu tetap disimpan dulu, bukannya iman-iman untuk digunakan, tapi karena kita penduduknya makin padat, kemungkinan insya Allah bila nanti Allah meridhoinya akan ditingkat. Gitu loh tujuannya. Seperti contoh bendahara sudah melaporkan bahwa uang kas kita sudah 200, ayo dimulai ditingkat Masjid Mutakin berarti naik ke atas, harapannya semua seperti itu. Nah, kemarin ada yang usul mau jalannya itu ditutup, dibeli glavalum, terus kelihatannya kok nanti tidak rapi dan tidak bersih, maka ya mampu tidak mampu untuk Jumatan ya tetap di dalam sebenarnya kita usek-usekan, shopnya itu sekarang COVID itu katanya ya harus jaga jarak, ya sini nggak ada jaga jarak ya alhamdulillah aman, tidak kena COVID itu jamaahnya gitu Pak. Tuh jadi ya memang seperti itu. Jadi kalau memang di perumahan seperti di Perumnas seperti dan sebagainya kan memang pendatang banyak, sehingga orang untuk ambisi mendirikan masjid kan tinggi. Nah kalau di kampung itu pada dasarnya banyak orang-orang yang Islam tapi nggak sholat, roh masjid malah gila Pak, gitu-gitu. Pernah saya itu awal-awalnya diprotes, Pak saya protes masjid jenengan mbok corongnya didepne ngetan, kan ada corong itu yang didepne ngulon. Nah itu diprotes, saya ya mengiyakan saja. Ya wis Pak nanti biar dileh ngen madhep ngetan. Tuh, tapi orangnya dirahasiakan. Yang kedua saya juga protes lagi. Pak, aku tak ngomong-ngomong karo jenengan nggih. Oh iya monggo Pak. Kula niku cedak masjid karo cedak gereja, malah seneng cedak gereja Pak. Lah napa alasane jenengan padahal itu orang Islam. Nah, cedak gereja itu mau nyanyi-nyanyi gitaran mboten bribeni, cedak masjid niku benlek bribeni wong, benlek bribeni Gusti Allah niku napa budek. Nah, sampai seperti itu. Itu bukan memanggil Gusti Allah, Pak. Itu memanggil jamaah supaya waktunya sholat ke masjid. Saya tanyakan seperti itu Mbak, makane niku kula niku jane umpama kon milih omah kula cedak gereja karo cedak masjid, niku pilih cedak gereja. Ngoten niku enten. Wong nggih sing urip niki ngoten. Amargi napa-napa nggih protase teng kula. Amargi pertama kula nggih termasuk takmir, rakitan takmir kedua, takmir pertama ya seperti jalan. Yang kedua saya itu RT gitu loh. Jadi tempat tumpuan-tumpuan, ya pengaduan-pengaduan masalah masjid ya nanti ke saya, masalah kampung juga ke saya. Begitu Pak Mukti untuk informasi yang saya sampaikan. Mungkin ada pertanyaan dari Pak Mukti. Nggih, sampun tekan nggih, lengkap nggih. Monggo salam dulu sama penonton. Sekian, terima kasih untuk informasi dari Masjid Mutakin. Monggo bapak-bapak kalau mau memberikan suatu donatur kepada Masjid Mutakin, insya Allah amanah untuk meningkatkan Masjid Mutakin menjadi lantai 2, yang mana pada dasarnya ini kasnya masih berapa kira-kira Pak? Sekitar 5 juta, nanti 100 juta masih sangat jauh untuk larinya. Sehingga mungkin dari apa yang saya sampaikan, monggo nanti bisa untuk menginfakkan atau sedekah kepada bapak-bapak yang ingin mensedekahkan uang untuk meningkat, untuk membuat bangunan Masjid Mutakin yang lebih tinggi, sehingga jamaahnya nanti setiap Jumatan bisa memuat dengan lebih banyak. Terima kasih. Mungkin apa yang saya sampaikan banyak kata
banyak tutur kata, kemudian terlalu kasar. Memang saya aslinya dari Jawa Timur, sehingga saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi